Seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah Dr. Syamsul Kurniawan, STH IMSI. Nah, beliau saat ini merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi Pontianak, yaitu di IAIN Pontianak ya. Adapun eh, dan beliau juga banyak karya ya, mulai dari buku dan blog-blog dan lain sebagainya. Nah, adapun karya-karya beliau berupa buku, salah satunya adalah Jejak Pemikiran Tokoh Pendidik Islam Yogyakarta yang diterbitkan tahun 2011. Selanjutnya ada buku Filsafat Ilmu yang diterbitkan pada tahun 2012 dan banyak lagi buku lainnya. Kalau saya bacakan satu-satu tampaknya nggak bakal selesai nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja perkenalan singkat nih Bang. Dari Abang selaku narsum kita pada podcast pagi hari ini. Silakan Bang. Oke, nama saya Dr. Syamsul Kurniawan, Sarjana Teologi Islam, Magister Studi Islam. Saya tinggal di Desa Kapur, di Kabupaten Kuburaya, yang kata bupatinya menanjak itu Menanjak. ya. Ya memang kenyataannya memang banyak perkembangan Kuburaya yang dulunya barangkali tidak dilirik, sekarang menjadi dilirik karena kemajuannya kan begitu. Nah, saya tinggal di Desa Kapur, kemudian saya S1, S2, S3-nya di Yogyakarta, di Kota Pajak. Dan S3 saya tempuh dengan waktu yang sangat cepat sehingga mendapatkan predikat tercepat Lulusan dan tercepat. terbaik. Nah, lulusan tercepat dan terbaik di Insya Allah UIN luar Sumpah biasa. Pejaga Yogyakarta. Nah, untuk informasi karya tadi udah disampaikan. Saya menulis banyak buku, terutama buku-buku yang berhubungan dengan filsafat pendidikan Islam, karakter building, pendidikan multikultural dan sejenisnya. Seperti itulah. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak. Oke, luar biasa ya profil dari Bang Samsul ini teman-teman. Nah, kedepannya kita bakal berdiskusi tanya jawab lah ya, diskusi sharing tentang pendidikan multikultural. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya apa yang kemudian bakal kita bahas nanti tentang pendidikan multikultural. Walaupun sejujurnya saya juga baru mendengar nih apa yang kemudian dimaksud dengan pendidikan multikultural. Apalagi tampaknya pendidikan kultural ini sangat penting ya, apalagi diterapkan di Indonesia yang memang kondisinya kita tuh sukunya bermacam-macam, bahasanya bermacam-macam, mulai dari otomatis pandangan juga bermacam-macam teman-teman. Nah, ke depan kita bakal mengupas lebih dalam dengan narsum kita Bang Samsul tentang pendidikan multikultural. Nah, Bang, sebelum kita masuk ke materi, bisa dipaparin sedikit nggak nih pengalaman dari mulai dari pendidikan Abang nih, mulai dari S1 sampai bisa bergelar dokter sekarang di usia yang tampaknya masih sangat muda ya. Nah, silakan. Oke, saya S1-nya di Fakultas Suludin, ya. Jurusan saya waktu itu tafsir dan hadis. Jadi saya menulis skripsi tentang living sunnah pertama waktu itu. Living. Judulnya itu hadis tentang jambi-jambi dalam kitab Tajul Muluk dan Mujarobat Melayu dan pandangan masyarakat kampung seberang, itu maksudnya kampung Saigon itu ya, di Kota Pontianak. Dan lumayan disitasi, bahkan oleh dosen saya sendiri itu mensitasi karya tulis saya itu, yang pada waktu itu sebenarnya jarang ya skripsi itu disitasi gitu ya. Sama dosen langsung Sama ya? dosennya lagi kan, sama almarhum Profesor Dr. Suryadi Laga waktu itu yang mensitasi dan menjadi rujukan paling awal lah untuk kajian living sunnah pada waktu itu. Kemudian S2 saya itu saya tempuh 1 tahun setelah saya menjadi dosen di IAIN Pontianak dulu. Cepat jadi dosen. Menjadi Di dosen S1, Bang, ya? itu S1 bisa, tetapi kemudian keluar Ada aturan baru ya? ketentuan baru bahwa dosen itu mesti S2, jadi saya melanjutkan studi S2 setahun setelahnya. Jadi saya lulus pada tahun 2005, 2006 itu kan gempa bumi tuh, Jogja, Jawa Tengah. Oh iya. Itu ya, di awal itu. Dan kemudian 1 tahun setelah saya lulus, setelah saya wisuda ya, kalau lulus tahun 2005 akhir, berarti 2007 saya melanjutkan kembali di magister. Tidak di tafsir hadis lagi karena jurusan saya pada waktu itu tidak menjanjikan pada itu dalam pemikiran saya ya. Walaupun sebenarnya ya menjanjikan saja buat orang yang mendalami kajian itu. Tetapi memang
pada waktu itu pendidikan menjadi salah satu jurusan yang strategis untuk dipilih. Makanya saya ngambil lah, karena supaya nggak terlalu jauh pautannya, jadi saya ngambil pemikiran pendidikan Islam. Dan jurusan ini hanya mampu menarik minat itu paling 7 orang saja. Jadi sekelas saya cuma 7 orang, dan yang lulus itu dari se-Indonesia tuh Bang ya? se-Indonesia, dan yang lulus itu cuma 4 orang kalau nggak keliru saya. Jadi yang 3 itu tidak menyelesaikannya karena Administrasi dan sebagainya. Ya bukan administrasi. Di Jogja itu memang pada waktu itu memang sangat ketat di Sunan Kalijaga itu. Nah, kemudian saya lulus dengan tesis berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Soekarno. Jadi itu kemudian dibukukan oleh Intrans Publishing berjudul Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno, dan pernah dibedah di UIN Malang pada waktu itu, dan juga hadir pada saat itu dalam bedah buku itu. Seingat saya ya, seingat saya Wali Kota Malang juga hadir pada saat itu dalam acara bedah buku. Nah, kemudian setelah saya kembali, saya kemudian menjadi staf 2 profesor yang ada di IAIN Pontianak, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Haitami Salim, Magister Agama, kemudian menjadi staf rektor pertama di IAIN Pontianak, yaitu Profesor Dr. Haji Hamka Siregar, Magister Agama. Dan mereka profesor dua-duanya pada saat itu artinya saya mengantarkan beliau lah kedua ini ke jenjang tertinggi dari bidang akademik seperti itu. Nah, kemudian saya PNS pada tahun 2015 dan kemudian menjadi dosen tetap otomatis ya di IAIN Pontianak, dan kemudian mendapatkan beasiswa 5.000 doktor dari Kementerian Agama pada tahun 2018. Dan posisi pada saat itu saya kuliah setelah saya mengantarkan prodi PAI gitu ya, menjadi satu-satunya prodi yang terakreditasi A, tidak hanya di IAIN Pontianak, tapi juga di Kalimantan Barat. Iya. Dan kemudian saya baru tenang kan, kalau udah diantarkan ini kan, baru tenang saya melanjutkan studi. Dan kemarin saya wisuda pada tahun menyelesaikan pada tahun 2022 dan wisuda pada awal 2023 dengan predikat tadi terbaik tercepat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, saya kira ini untuk memotivasi adik-adik mahasiswa atau apa ya, bahwa lulus cepat itu bukannya mustahil. Artinya kalau misalnya saya S1 cuma 3,5 tahun, kemudian S2 itu 1 tahun 5 bulan kalau nggak keliru saya gitu ya, 1 tahun 5 bulan sedikit gitu. Nah, kemudian S3 saya tempuh 3 tahun gitu ya. Masya Allah. Nah, itu artinya adik-adik mahasiswa ini juga punya peluang loh Bang, punya peluang mungkin lebih baik daripada tren saya itu tadi. Tetapi jangan sampai juga mengabaikan kualitas dari karya tulis ilmiahnya. Dan itu yang betul-betul ditekankan oleh dosen saya ketika saya kuliah, jadi begitu. Nah, makanya sampai sekarang pun saya tetap berusaha, ya saya menyebutnya saya tetap posisinya sebagai pembelajar gitu kan, artinya saya masih suka baca. Dari hasil bacaan itu saya diskusikan, dari hasil diskusi itu kemudian saya sampaikan lewat tulisan-tulisan, supaya apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan itu bermanfaat buat yang lain, bisa dibaca juga referensi-referensi. Benar. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, artinya yang berhubungan dengan bagaimana studi saya kemarin gitu. Oke, yang menarik tadi nih Bang, tentang buku Abang tuh ya, Pemikiran Islam Soekarno ya. Iya, Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno. Tapi kalau judul tesisnya dulu itu ya Pemikiran Pendidikan Islam Soekarno. Pendidikan Islam Soekarno. Itu gimana tuh Bang? Setahu saya tuh kalau Soekarno itu kan pada ideologinya itu lebih kepada kiri kan? Iya. Kiri. Nah, lebih banyak ke arah kiri. Apa sih? Iya. Marhen ya? Ya, Marhen itu sendiri itu adalah perpaduan antara sosialis Marxis yang kemudian disesuaikan dengan gaya Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan Soekarno ini tipikal berpikirnya itu sosial Marxis. Kenapa?
betul bahwa dia merujuk beberapa pemikiran-pemikiran sosialis, Marxis misalnya begitu. Tetapi dalam kasus Marhaen itu sangat punya Cirinya tersendiri tersendiri gitu. Marhaen itu sendiri seorang petani, Bang. Iya. Seorang petani yang ditemui. kemudian dia hidup menyendiri, misalnya begitulah, katakan, sebutkan dia punya cangkul milik sendiri, dia punya sawah milik sendiri, tetapi hasilnya itu dia konsumsi sendiri. Dan itulah realita masyarakat Indonesia, kata Bung Karno, kan begitu. Sayangnya kalau misalnya Marhaen itu hidup sendiri itu ya, dengan modal sumber daya sendiri, ini kan tidak bisa kita manfaatkan yang lain. Bagaimana kita hidup kemandirian tetapi bisa saling bergotong royong dengan sesama marhen-marhen yang lain, maksudnya itu masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, inilah menjadi tantangan besar masyarakat Indonesia, kata Bung Karno, kurang lebih seperti itu. Karena itu salah kalau kita mengatakan bahwa Soekarno itu lebih dekat ke Marxisme gitu ya. Tapi Soekarno itu lebih dekat dengan Marhaenisme. Kaitan dengan pendidikan, karena saya kuliahnya di pemikiran pendidikan Islam gitu ya. Kenyataannya pada saat Soekarno dibuang di ND itu banyak sekali gagasan-gagasan dia seputar pendidikan Islam. Ya ciri khasnya sangat multikultural gitu ya. Bagaimana Soekarno mengatakan pentingnya pendidikan Islam yang progresif, misalnya katanya Islam is progress, katanya Islam itu berpihak pada kemajuan, dan itu yang kemudian menjadi istilahnya Muhammadiyah pada saat ini kan, Islam berkemajuan ya. Sebenarnya Soekarno itu dulu juga pernah bergabung di Muhammadiyah. Iya, dia menjadi guru di sekolah Muhammadiyah ketika itu dan bertemu dengan Fatmawati kan. Nah, artinya banyaklah gagasan-gagasan Soekarno yang bisa dilirik gitu dan punya ciri progresif, multikultur yang cocok sesuai dengan rahim masyarakat Indonesia yang multikultur, yang plural gitu ya, yang kemudian mengakomodasi kearifan lokal. Jadi seperti itu. Oke, berarti secara nggak langsung kalau saya lihat dari hasil-hasil karya Abang ya, itu lebih banyak mengarah kepada sosial ya. Yang arah pada sosial, fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ya. Iya, bisa lah kalau misal dikatakan kajian-kajian saya itu lebih karena pemikiran pendidikan tadi ya, jadi bisa dikaitkan dengan sosiologi pendidikan, dan bidang kalian saya juga pun kan filsafat pendidikan Islam gitu. Nah, jadi dengan kita katakan misalnya dengan membaca Soekarno misalnya, seperti yang saya tulis di Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno, kita tahu bahwa sebenarnya pendidikan Islam itu sangat bersahabat atau berdamai dengan perubahan gitu. Nah, tapi kalau misalnya tersekat misalnya kan, seperti yang tema yang akan kita bahas pada hari ini kan, tentang pendidikan multikultur misalnya begitu, dibatasi oleh katakan pendidikan Islam dibatasi oleh mazhabnya saja atau dibatasi oleh lingkungan etnis sendiri misalnya, sangat ke Arab-Araban misalnya kan begitu ya. Nah, itu akan membuat Islam itu pendidikan Islam itu menjadi sangat kerdil, karena itu integrasi keilmuan, kemudian interkoneksi antar ilmu di dalam pendidikan Islam itu menjadi sangat penting. Jadi kalau kita pernah membaca surat-surat Islam dari ND misalnya, Soekarno pernah mengatakan begini nih, kita boleh kok berhiper modern dalam bahasa Soekarno. Maksudnya itu modernnya itu sangat modern itu misalnya. Jadi kalau misalnya Jepang pada saat itu udah buat kapal udara, katanya kapal udara itu maksudnya pesawat gitu kan, kita harus bisa dong katanya gitu. Nah, dan seterusnya lah, intinya seperti itu. Dan kemudian Soekarno juga mengkritisi bagaimana pada saat itu orang yang misalnya dalam kasus ketika dia dibuang di ND itu kan ada Muslim misalnya yang kemudian pada saat ada salah satu keluarga dari beliau ini meninggal lah, sebelah istrinya gitu ya, meninggal. Kemudian dia tidak tahlilan gitu. Bukan karena dia Muhammadiyah tidak tahlilan, tetapi memang kondisi ekonomi dia yang tidak memungkinkan ketika untuk itu mengundang dan memberi makan. Iya, begitu.
Dan itu kemudian mengakibatkan lontaran kritik Dari masyarakat. dari kelompok-kelompok masyarakat yang katakanlah sebutlah tokoh-tokoh agama ketika itu. Dan kemudian dia melakukan kritik itu lewat surat-surat Islam dari ND, lewat tulisan dia yang kemudian dibukukan jadi buku di bawah bendera revolusi. Dan banyak sekali, termasuk misalnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan Islam pada hari ini, Soekarno dulu udah pernah mengkritisi, judulnya itu Islam Sontoloyo, mungkin tidak asing ya teman-teman pernah dengar gitu kan. Bukan Islamnya yang Sontoloyo, tetapi orang yang menginterpretasi dari ajaran Islam itu kemudian dikomunikasikan itu secara salah. Pada waktu itu ada kiai yang punya banyak santriwati nih Bang. Nah, karena punya banyak santriwati dia kemudian Merasa punya kuasa. dia mengatakan bahwa kalau kamu mau belajar dengan saya, kamu harus Taat. harus jadi istri saya dulu. Bayangkan kalau Soekarno ini yang disebut Sontoloyo ini katanya begini. Masa semua santriwatinya itu jadi istri si kiai ini tadi, kan begitu. Nah, kemudian dia tulislah itu dalam satu chapter judulnya Islam Sontoloyo. Maksudnya bukan mengkritisi Islamnya, Islam itu sendiri. tetapi si kiainya tadi yang memanipulasi agama untuk kepentingan pemenuhan nafsu seksualnya, jadi seperti itu. Nah, jadi gagasan-gagasan Bung Karno ini relevan sebenarnya dengan gagasan pendidikan multikultur itu tadi. Salah satunya. Nah, atau bisa juga dikatakan bagaimana kebutuhan pendidikan karakter dewasa ini itu juga sangat relevan dengan gagasan-gagasan pendidikan kebangsaan Soekarno. Dan itu saya tulis di buku Gagasan Pendidikan Kebangsaan Soekarno. Jadi sebelum pemerintah bicara tentang revolusi mental, bicara tentang karakter building, Soekarno presiden kita juga sudah bicarakan itu. Siap. Apa yang kemudian membuat Abang fokus ke isu itu tuh Bang? Apakah ada visi besar dari Abang sendiri? Sebenarnya saya tertarik menulis Soekarno itu karena memang pada saat itu Soekarno ini lebih dikenal oleh publik itu kan sebagai tokoh politik ya, founding father. Jadi gagasan-gagasannya itu sangat berhubungan dengan irisan-irisan politik gitu ya. Dan tadi seperti dugaan Abang tadi, banyak orang mengasumsikan dia ini tokoh kiri gitu ya. Padahal gagasan-gagasannya tentang Islam itu juga banyak tentang pendidikan Islam juga banyak. Jangan lupa loh, guru-guru Bung Karno itu, walaupun dia tidak pernah nyantri di pesantren, guru-guru Soekarno itu adalah tokoh-tokoh penting di dalam dunia penyebaran Islam di Indonesia. Kita menyebut misalnya Hos Cokro Aminoto, pendiri Sarekat Islam. Soekarno lama di sana dan bahkan pernah menjadi menantunya ketika anaknya Hos Cokro Aminoto yaitu Utari, Siti Utari menjadi istri beliau. Soekarno juga berteman dengan misalnya Kartosuwiryo yang dulunya mendirikan DITI itu kan, yang kemudian dianggap sebagai pemberontak itu kan. Tapi juga Soekarno juga berteman dengan ya tokoh-tokoh sayap kiri tadilah katakan begitu, yang kelak mendirikan PKI dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Soekarno itu rajin loh ikut ceramahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika nyampaikan syiar gitu kan. Soekarno juga berteman baik dengan Buya Hamka ketika dia ini. Kemudian Soekarno juga banyak mendapatkan pencerahan dengan Ah Hasan ketika dia dibuang di ND misalnya begitu. Nah, Soekarno juga pernah menjadi guru di salah satu sekolah Muhammadiyah gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kiprah daripada Soekarno sebagai guru bangsa itu tidak hanya dalam soal politik, tetapi juga dalam soal pendidikan. Terutama kalau dalam kajian saya, karena saya di Magister Pemikiran Pendidikan Islam gitu ya, dalam pendidikan Islam pun Soekarno banyak bicara tentang itu. Dan saat itu memang yang fokus terhadap pemikiran pendidikan Islam Soekarno sejauh pelacakan penelusuran penelitian terdahulu yang saya lakukan ketika menulis tesis itu masih sangat jarang Bang. Dan kalaupun ada itu memang tadi lebih fokus kepada pemikiran Islamnya atau pemikiran politiknya secara umum, tapi tidak ke pendidikan Islamnya gitu. Misalnya kita ambil contoh Ben Haddam. Ben Haddam itu dia menulis buku itu kaitannya dengan politik Soekarno, atau Cindy Adam
yang mengaitkan tentang posisi Soekarno sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia, atau Deliart Nur misalnya tentang ciri kemodernan dalam gagasan Soekarno itu tadi, gagasan keislaman Soekarno, dan banyak tokoh-tokoh lain yang melirik Soekarno itu dalam konteks gagasannya secara umum tadi, kalau nggak politik ya Islam secara umum gitu ya. Nah, tetapi gagasan pendidikan Islamnya pada waktu itu kurang dilirik, dan saya masuk ke wilayah itu untuk memberikan Edukasi pada masyarakat. suntikan gagasan baru bahwa Soekarno ini tidak hanya melulu sebagai tokoh politik, tapi tokoh pendidikan Islam juga. Gitu. Karena dia pernah jadi guru tadi kan kata saya. Di Muhammadiyah tadi itu ya. Di Muhammadiyah. Oke. Yang buat abang tertarik untuk fokus gitu tuh apa tuh bang? Karena dulu ya. Oh iya silakan. Fokus gimana? Maksudnya? Tertarik? Kenapa abang lebih tertarik ke ngebahas hal itu tuh? Apa tentang pendidikan multikultural dan sebagainya? Iya, pendidikan multikultural ini kan kebutuhannya masyarakat Indonesia, Pak. Artinya bukan suatu kebetulan nih kalau semboyan bangsa kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan apa jadinya kalau Bhinneka dengan Ika ini kita pisahin? Pada waktu ketika masa Orde Baru misalnya, kita ingin menjadi Ika, menjadi satu, sementara Bhinneka itu kan digadaikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya residu-residu konflik di tengah-tengah masyarakat yang kemudian mengendap di dalam alam bawah sadar, memori kolektifnya, yang sebelumnya sebenarnya sudah coba disatukan oleh Soekarno pada waktu itu, ya. Soekarno pada saat itu memberikan peluang untuk bersama-sama membuat musuh bersama, itu penjajah kolonialis ketika itu. Nah, pada masa Orde Baru itu kemudian mengkristal menjadi residu-residu. Dan residu-residu ini kemudian menjadi bara dalam sekam, dan terbukti pada tahun 1998 pada saat itu riak-riak di tengah-tengah masyarakat gitu ya, kemudian muncul menjadi konflik yang ya berdarah-darah. Kita misalnya ambil contoh misalnya Masyarakat Tionghoa misalnya? ya, kekerasan masyarakat terhadap masyarakat Tionghoa di Jakarta, kemudian konflik Ambon, Poso. Di Kalimantan Barat ada Sanggoledo, kemudian ada Sambas, kemudian konflik di Pontianak dan lain sebagainya. Di Kalimantan Tengah juga terjadi. Sampit ya. Iya, di Sampit gitu ya. Dan itu dalam bahasanya siapa? Johan Galtung misalnya. Johan Galtung mengatakan pada hari ini gitu ya, pada hari ini kita mungkin belum sampai kepada perdamaian positif, kita masih sampai pada perdamaian negatif. Jadi kapan saja konflik itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Walaupun pemicunya kecil bang ya. pemicunya kecil. Kenapa? Karena konflik ini bisa jadi itu karena perbedaan itu dikendarai oleh kepentingan Politik. Bahkan kalau saya dengar, identitas, ekonomi, gitu juga bisa. bahkan kalau saya dengar tuh kan kenapa kemudian terjadi konflik saat itu bang ya? Iya. Itu tuh ada campur tangannya, ada politik campur tangan politik bang. Iya, Itu benar nggak tuh? bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tetapi memang kalau namanya politik ini, akar masalahnya juga adalah permasalahan ekonomi, bisa gitu ya. Tetapi saya kira membaca alur konflik di masa lalu itu ya sama seperti membuka luka lama sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa move on dan kemudian menyadari bahwa kebutuhan kita sekarang ini adalah membangun kesadaran multikultural. Dan bagaimana kita membangun kesadaran multikultural ini, saya kira pendidikan walaupun hasilnya tidak instan, tetapi dia tetap menjanjikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya membangun pendidikan multikultural ini sangat mudah tetapi sulit. Gimana tuh ya? Karena membutuhkan waktu lama penyampaiannya juga mungkin ya. Mudah tapi sulit, butuh waktu lama ya, betul. Jadi begini, dalam bukunya Social System, Tucker Parson itu merumuskan ada 4 prasyarat fungsional, yang mana keempat prasyarat fungsional ini itu bisa menyebabkan praktek sosial ini terwujud, dan sebaliknya itu bisa menjadi disfungsional, menyebabkan praktek sosial itu tidak terwujud. Misalnya,
membangun kesadaran multikultural itu perlu 4 prasyarat fungsional ini. Yang pertama adaptasi. Tersedia tidak guru-guru di sekolah Yang paham tentang yang paham tentang pendidikan multikultural. pendidikan multikultural. Tersedia tidak kurikulum pendidikan yang support terhadap pendidikan multikultural? Jangan-jangan nggak ada, kan begitu? Ya kan? Iya. Justru misalnya pendidikan itu yang namanya kurikulum ini ada banyak, Bang. Iya. Ada kurikulum tertulis, ada hidden kurikulum, ada null kurikulum, ada kurikulum ideal dan aktual misal gitu ya. Nah, hidden kurikulum misalnya. Jangan-jangan kelas itu sudah terdesain sedemikian rupa sehingga mendiskriminasi. Masih ada kekerasan dalam pendidikan, misalnya begitu. Masih ada pemetaan, ini siswa bodoh, ini siswa. Iya benar. Bahkan sampai sekarang masih ada, Bang. Masih ada ya, begitu ya. Kayak kelas atlet. Nah, kelas atlet, kelas A, kelas unggul, kelas yang lain misalnya begitu. Nah, atau mungkin dalam konteks misalnya agama yang berbeda misalnya. Jangan-jangan nih kelas kita masih mendiskriminasi agama-agama minoritas. Misalnya katakan di sekolah yang mayoritas muslim, yang agama Kristen tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pelajaran. Kan begitu. Iya, terkadang mereka di Ya. luar ya. Kalau keluar silakan. Iya. Masuk. Dia tidak dikasih guru agama kan begitu ya, Bang ya. Nah, jadi dari sisi adaptasi kurikulum ini juga menjadi penting begitu. Nah, kemudian tersedia tidak sarana dan prasarana yang support terhadap pendidikan multikultural. Kita bisa lihat dari artefak-artefak sekolah misalnya. Atau dari bangunan sekolah. Jadi ada buku bagus nih, Bang. Judulnya itu Discipline and Vanis. Pengarangnya itu adalah Michel Foucault. Dia melihat bangunan sekolah ini nih kayak penjara. Itu kan ada tingkat 2, kemudian letter U gitu ya. Iya, benar. Letter U. Nanti siswa-siswa itu dikumpulkan di sana. Untuk apa? Untuk upacara kah? Atau untuk mengut sampah kah? Kalau dihukum dia nanti dijemur di lapangan. Nah, guru-gurunya berdiri di atas tuh memantau. Seperti sipir penjara. Iya, benar. Jadi begitu. Nah, model artefak semacam ini, katakan misalnya bangunan seperti ini, itu tidak support terhadap pendidikan multikultural. Kalau di dalam ilmu saya itu, Bang, ya, ilmu geografi, kita tuh bisa memetakan ini sekolah apa itu tuh dari bentuk gedung tadi itu, Bang. Dari bentuk Karena gedung. letter U. Benar. Nah, Michel Foucault itu mengkritisi model bangunan sekolah itu, ya. yang seperti penjara seperti itu. Yang dimana fungsi guru hanya sebatas mengawasi, menghukumi, gitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian ada tidak poster-poster yang mengampanyekan misalnya support terhadap pendidikan multikultural. Nah, paling jagalah kebersihan itu ya. Iya, jaga Sampah pada tempatnya. kebersihan. Coba misalnya hormati sesama misalnya begitu, gitu kan? Iya. Atau misalnya sesama teman harus saling bersalaman kalau bertemu, tidak hanya sama guru saja tapi sama teman juga begitu. Atau misalnya ada tidak satu slogan yang besar misalnya ditulis gede-gede, larangan berkelahi di sekolah misalnya gitu. saya sampai sekarang belum ada ketemu ya. Paling tadi itu kan cuma larangan buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, jadi dari sisi adaptasi itu penting. Kemudian sisi yang kedua itu goal attainment. Visi misi dari sekolah itu support tidak dengan pendidikan multikultural, karena visi misi tujuan itu kemudian melahirkan strategi-strategi pencapaian yang dalam bahasa Hilda Taba dalam bukunya Teori Kurikulum itu penting. Nah, jadi visi misinya itu kan biasa yang kita lihat kan mencetak generasi yang cerdas, berakhlakul karimah, misalnya kan begitu. Tetapi visi misi yang berhubungan dengan support terhadap pendidikan multikultural itu bisa jadi nih itu belum dilirik. Dan ketika dalam pencapaian tujuannya, misalnya dalam perumusan kurikulum, dilibatkan atau tidak? Misalnya pakar-pakar pendidikan multikultur. Jangan-jangan nih kurikulumnya itu hanya disusun oleh segelintir guru saja di sekolah, tapi tidak pernah melibatkan tokoh-tokoh pendidikan multikultural di tengah-tengah masyarakat, misalnya aktivis-aktivis perdamaian, misalnya yang paham tentang bagaimana membangun perdamaian atau peace building tadi, itu sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam rumusan kurikulum. Iya benar. Nah, maka goal attainment-nya ini bisa jadi disfungsional kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga itu integrasi. Jadi
bagaimana support dari pemerintah misalnya terhadap sekolah-sekolah? Apakah kurikulum 2013 atau MBKM sekarang sudah support terhadap pendidikan multikultural? Ya, saya optimis mungkin sudah menuju ke sana gitu ya. Tetapi dalam tataran implementatifnya itu kan butuh tadi kata saya adaptasi, butuh sumber daya yang kemudian dicetak untuk memahami gitu ya. Lalu berpikir daripada pendidikan multikultural dalam konteks misalnya MBKM, Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka tadi. Nah, support dari orang tua di rumah, apalagi di zaman gadget nih ya. Zaman gadget ini biasanya orang tua yang mengaku modern itu nggak peduli bang sama anak dia ya. Datang ke rumah itu nggak ditanya itu kalau di sekolah belajar apa begitu kan. Jadi sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing tadi. Nah, dan ini kan menjadi masalah. Masyarakat kita juga memelihara residu-residu konflik di tengah-tengah mereka. Yang tadi udah saya katakan, bagaimana di Kalimantan Barat ini residu-residu pasca konflik di masa lalu ya itu masih mengancam kita kalau tidak dikelola dengan baik ya, tidak dibangun kesadaran multikultural masyarakatnya, maka bukan tidak mungkin 20 tahun yang lalu yang pernah terjadi konflik entah itu di Sangoledo, di Sambas, di Pontianak misalnya begitu, itu akan berulang kembali dan mudah sekali memancing. Biasanya yang memancingnya ya isu-isu politik gitu. Isu-isu pada dasarnya enggak, isu-isu tersebut tuh bukan isu yang besar gitu. Iya. Dan patut untuk kemudian dipermasalahkan dan diperdebatkan. Jadi dari konflik yang sifatnya sangat kecil tadi skalanya, bisa aja itu konflik sifatnya antar personal itu menjadi konflik komunitas dan sebagainya. Personal, keluarga, komunitas gitu. Dan kalau seandainya itu dibangun kesadaran multikulturalnya sejak awal, saya yakin rasa untuk terpancing gitu ya, terpancing untuk berkelahi atau ya untuk saling membunuh itu agak sedikit dikurangi. Karena bagaimanapun manusia ini fitrahnya memang diciptakan itu saling bersama. Suka berkelahi karena zaman dulu tuh kan ingat anak cucu Adam ya, perang sama saudara sendiri. Karena si Kobil itu kan dia udah memang dasarnya memang punya fitrah suka kekerasan. Nah, itu kan pelajaran pertama itu dari agama Samawi ya. Nah, saya kira Kristen, Islam, Yahudi juga punya pandangan yang sama seputar itu. Bagaimana Kobil melakukan pembunuhan pertama terhadap Habil. Hanya karena berebut perempuan. Nah, dengan kesadaran multikultural itu sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi kan begitu. Dan itu menjadi PR bersama buat kita. Nah, yang keempat itu latensi. Pendidikan multikultural itu perlu merawat pola multikultur yang di tengah-tengah masyarakat sekolah tadi. Bagaimana guru itu tidak mendiskriminasi, bagaimana kelas-kelas itu didesain itu ya dengan tidak mendiskriminasi anak-anak. Anak-anak itu kan punya kecerdasan yang majemuk. Ya, beda-beda. Beda-beda. Jadi tidak ada anak yang bodoh bang di sekolah. Ya, benar. Yang ada anak yang punya keterampilan, kecerdasan yang berbeda. Masing-masing. Nah, begitu. Maka di sekolah-sekolah itu tidak hanya sebatas mengajarkan saja tentang multikultural, tetapi memang dia bisa menerapkan dalam contoh yang nyata. Tadi saya katakan ada hidden curriculum. Hidden curriculum itu coba deh gurunya itu bisa mempraktekkan itu. Misalnya ada anak yang berbeda kemampuan lah, kita nyebutnya disabilitas. Mampu gak dia tidak membeda-bedakan siswa yang disabilitas dengan siswa yang lain? Jangan-jangan sekolah nih ya, jangan-jangan di sekolah ini. Bahkan udah ada sekolah disabilitas sendiri. Mas dikelompokkan gitu ya. Seharusnya sebenarnya menurut saya, ya tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang fokus untuk ngurusi disabilitas misalnya begitu. Dan di sekolah-sekolah negeri atau swasta misalnya, toiletnya saja lah. Ada nggak toilet yang disediakan untuk disabilitas? Saya kira kampus-kampus di Kalimantan Barat juga banyak yang belum support terhadap mahasiswa-mahasiswa yang disabilitas. Oke lah kalau sekolah tadi ada sekolah khusus gitu ya, disabilitas yang menerapkan model pendidikan inklusif. Kalau kampus bagaimana? Kampus saya belum ya. Nah, artinya ini menjadi tantangan besar nih pendidikan multikultur di Kalimantan Barat.
Karena kesadaran multikultural ini bukan hanya dibangun kesadaran kita bahwa kita berbeda dari sisi etnisitas atau agama, tetapi juga dari sisi berbeda dari soal kemampuan tadi, ya kan? Mereka yang tunanetra, tunarungu itu juga harus mendapatkan hak-hak pendidikannya dong. Yang sama. Ya, di perpustakaan misalnya, apakah semua bukunya itu sudah di braille semua sehingga mereka itu bisa membacanya? Jangan-jangan enggak. Enggak. Nah, kan jadi seperti itu. Bahkan kalaupun ada, bukunya terbatas gitu ya. Terbatas. Nah, bagaimana dengan mereka yang tunarungu? Bagaimana dengan yang lain misalnya, atau misalnya kakinya mungkin ada masalah, misal begitu, dan berikan support terhadap mereka. Jadi dari segi latensi pemeliharaan pola ini seringkali diabaikan. Padahal ini penting, Bang. Penting. Kenapa? Karena justru pendidikan multikultural itu implementasinya itu justru melalui hidden curriculum tadi. Tidak tertulis memang, tetapi dia lewat budaya sekolah, budaya kampus yang multikultur. Dan ini tentu tidak mudah. Tidak mudah ya, Bang. Makanya saya tadi karena itu ibaratkan membangun budaya, Bang ya. Membangun budaya, membangun Kebiasaan. pola-pola budaya multikultur di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kalau di Amerika misalnya yang tadi kita diskusikan sebelum podcast itu kan, di Amerika rasisme, kemudian diskriminasi terhadap kulit hitam, kemudian kulit kuning gitu ya, Asia Orang gitu ya, Asia dan Afrika itu kan sangat kental sehingga di Amerika itu Donald Trump itu bisa mendapatkan kemenangan signifikan dengan hanya memainkan isu SARA begitu. Nah, di Afrika Selatan sampai saat ini politik apartheid itu menjadi satu dominan. Nah, saya membayangkan nih kalau pendidikan multikultural ini tidak wujud di tengah-tengah kita, bisa jadi kita akan mengalami masalah yang signifikan. Ya, sebenarnya kalau nggak perlu jauh-jauh, Bang. Kalau di Kalbar sendiri yang saya ketahui ada diskriminasi terkait ras kulit, Bang. Ya. Jadi bahkan sempat diskusi bareng teman-teman Papua ya. Ya. Jadi teman-teman Papua tuh memang merasa didiskriminasi khususnya di Kalbar sendiri. Karena kan kalau di salah satu perguruan tinggi lah ya, kan memang ada banyak mahasiswa dari Papua tuh. Nah, mereka dalam proses perkuliahannya juga mengalami hal itu, Bang. Ya, artinya itu menjadi tantangan buat kita bersama bahwa kita ini ya tadi Bhinneka Tunggal Ika. Jangan memisahkan antara Bhinneka dan Ika. Pada masa Orde Baru kita pengen jadi Ika tapi Bhinekanya terkorbankan. Pada tahun 1998 kita merebut Bhinneka tapi Ikanya kita kesampingkan. Akibatnya dua-duanya konflik. Yang satu konfliknya itu menumpuk menjadi residu-residu dan memuncah pada tahun 1998. Kemudian setelah 1998 kita terlalu bebas untuk memperoleh perbedaan tadi, untuk memperjuangkan perbedaan di tengah-tengah kita, tapi lupa bahwa kita itu satu. Jadi apa yang tertera di dalam semboyan kita itu tadi, Bhinneka Tunggal Ika, Sulit tercapai. itu harusnya kita rawat, kita jaga, karena itu adalah semboyan bersama yang kita miliki bersama. Jangan memisahkan antara Bhinneka dengan Ika, karena itu alamat bangsa Indonesia ini akan terkubur ya dalam sejarah konfliknya yang tidak pernah selesai begitu. Jadi kalau kita lihat negara kita ini memang sering mengaku santun, beradab, toleran. Tapi kenyataannya di lapangan kita adalah bangsa yang suka konflik loh, Bang. Iya benar. Yang digaungkan sama turis asing kan itu ya, yang digaungkan. Masyarakat Indonesia ramah tamah. Iya. Bahkan kalau kita lihat di lapangan sendiri, walaupun sepak bola, nggak usah jauh-jauh lah. Ini kan lagi musim Piala Dunia nih. Kalau sepak bola kan nggak diketek sikit, nah bisa. Pemain salah sikit, penonton langsung masuk mukulin pemain dari itu. Mukulin pemain gitu kan. Apa yang terjadi di Malang pada waktu kemarin itu kan bukti bahwa kekerasan, kemudian residu-residu suka berkonflik di masa lalu itu masih menjadi permasalahan besar yang harus kita selesaikan. Jangan lupa loh ya, Johan Galtung itu punya satu pandangan bahwa kekerasan langsung itu tidak akan muncul, ya. Kekerasan langsung itu tidak akan muncul kalau tidak dipengaruhi oleh adanya kekerasan kultural dan ada kekerasan struktural. Jadi artinya kalau kita lihat misalnya kekerasan yang dilakukan seperti dalam kasus Malang mungkin begitu ya, atau kasus kekerasan yang lain misalnya begitu,
Bisa jadi itu penyebabnya karena memang ada kekerasan kultural dan ada kekerasan struktural yang menyebabkan kekerasan langsung itu menjadi sesuatu hal yang lazim, semacam mekanisme penyelesaian lah gitu. Dan dalam pendidikan multikultural harusnya tidak demikian. Sambil contoh misalnya kasus kekerasan di sekolah, kan begitu, kan kita kaitannya dengan pendidikan kasus kekerasan di sekolah itu mustahil terjadi kalau memang di sekolah itu tidak membudayakan pendisiplinan melalui cara-cara kekerasan. Nah, Iya benar. iya. Dan ketika ia distrukturkan lewat aturan-aturan bahwa kalau misalnya siswa telat, misalnya begitu jongkok, Jangan jongkok. kemudian lari keliling lapangan Lapangan. di panas itu kan, di panas terik gitu kan, keliling lapangan di mana gurunya memantau dari atas kayak sipir penjara kata saya tadi itu kan. Nah, mestinya kalau itu tidak dibakukan menjadi struktur itu ya, pasti tidak akan mencetak pribadi-pribadi yang suka kekerasan. Nah, Karena jadi dalam dunia pendidikan juga mereka diperlakukan seperti itu, Bang ya. itu makanya, itu yang saya sebut tadi bahwa hasil pendidikan ini memang tidak instan, tetapi menjanjikan di kemudian hari. Iya benar. 20 tahun yang akan datang bisa Anak jadi itu bakal mereka jadi yang apa? dihukumi seperti itu akan berbuat hal yang sama terhadap muridnya. Kalau dia jadi dosen, dia akan melakukan hal yang sama terhadap mahasiswanya. Kalau dia jadi kiai, dia akan berbuat yang sama terhadap santrinya Santri. dan seterusnya. Ini semacam dosa turunan lah. Maka saat sekarang ini saya kira kita sudah harus melirik bagaimana membumikan pendidikan multikultural. Akarnya dari pendidikan multikultural ini nggak usah kita ambil dari rahim peradaban lain lah. Dari Indonesia saja kita bisa gali. Bangsa kita betul satu sisinya itu doyan konflik misalnya begitu ya. Nah, tetapi sisi lain banyak yang menunjukkan bahwa bangsa kita betul juga bahwa kita suka dengan kesantunan, perdamaian gitu ya. Dan itu yang menyebabkan kita diikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita harus mengambil sisi positifnya dari rahim sejarah masa lalu ini. Jadi seperti itu. Oke, tadi kita udah ngomongin berdiskusi panjang lah ya tentang pendidikan multikultural. Yang saya ingin tanyakan, pendidikan multikultural itu apa, Bang? Pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang mengakomodasi berbagai kultur, ya, tidak mendiskriminasi siswa berdasarkan kulturnya. Ingat, kultur itu jangan kita sempitkan hanya sebatas budaya ya. Artinya agama itu juga bagian daripada budaya. Iya. Kemudian definisi budaya itu kan hasil cipta karsa Manusia, ya. cipta rasa dan karsa manusia. Artinya apapun yang berhubungan dengan menjadi manusia yang Aktivitas. berbudi dan berbudaya begitu ya. Itu adalah bagian daripada kultur yang harus kita rawat, kita perjuangkan. Dan dalam kaitan ini, pendidikan multikultural itu adalah bagaimana adanya atmosfer akademis di sekolah atau di kampus yang merawat heterogenitas itu menjadi satu modal sosial, ya, menjadi satu modal sosial yang penting dalam pengalaman belajar si siswa atau mahasiswa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pada hari ini kita yang mengaku modern tidak paham dengan budaya yang berbeda tadi, berarti kita kembali kepada masa dulu ya, belum modern. Kenapa? Karena tipikal masyarakat modern itu seperti kertas yang dilipat, Bang. Kalau ada contoh kertas, jadi kertas itu dilipat. Kata Yasap Emir Filiang, dunia ini seperti kertas yang dilipat. Kita terhubung antara satu kultur, satu budaya dengan budaya yang lain. Hari ini kita bisa aja lihat di gadget kita mendalami bagaimana suku yang ada di Amazon misalnya pada hari ini. Kita bisa dengan mudah, kita bisa lihat, kita bisa menonton, kita bisa membaca tentang perkembangannya. Mereka juga sebaliknya bisa mengerti kita. Nah, kalau kita tidak tuntas dengan kondisi kultur kita sendiri, apalagi kita ingin memahami kultur yang ada di luar negara kita, kan begitu. Dan atau kalau kita persempitkan, kalau kita tidak memahami kondisi berbeda kita dengan yang lain, ya, dengan sesama kita, bagaimana kita bisa membangun negara ini secara bersama-sama? Ingat loh, bangsa ini diperjuangkan itu dengan darah orang yang punya kultur yang berbeda, dengan agama yang berbeda.
yang kemudian diikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pendidikan itu adalah instrumen. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, ini ada air kopi di dalam gelas. Panasnya mendidih, ya kan? Ini airnya ini berfungsi untuk apa? Untuk kita minum kan? Tapi kalau ini kita siramkan ke orang air panas, ini bisa melukai tidak? Bisa. Fungsinya berubah toh, menjadi senjata kan. Kemudian ini di kepolisian menjadi apa? Barang bukti. Di pengadilan ini menjadi alasan dia dipenjara kan. Nah, pendidikan juga begitu. Pendidikan itu adalah semacam instrumen. Kalau misalnya pada hari ini instrumen pendidikan ini kita rawat sedemikian rupa untuk memunculkan konflik di kemudian hari, bisa. Atau pendidikan pada hari ini kita rawat untuk memunculkan perdamaian yang berkelanjutan di kemudian hari, bisa juga. Maka pendidikan ini adalah instrumen untuk melakukan rekayasa sosial. Maka itu yang lagi-lagi ingin saya tekankan. Hasilnya tidak instan, tetapi sangat menjanjikan di kemudian hari. Jadi begitu, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah kurikulum sekarang nih, kan ingat kurikulum kita ini berubah-ubah Bang ya? Iya. Kan sekolah pun mau nggak mau mesti menjalankan kurikulum tersebut. Betul. Apakah kemudian kurikulum di Indonesia sendiri, Merdeka Belajar ya, sudah mengakomodir hal itu Bang? Saya kira sudah, tetapi perlu disiapkan lebih banyak sumber daya manusia yang menerjemahkan kurikulum MBKM ini sebagai instrumen untuk membumikan pendidikan multikultural. Karena itu adalah kebutuhan kita bersama. Kenapa? Karena semangat dari MBKM itu kan sebenarnya semangat multikultural ya. Tetapi kalau misalnya agen-agennya tadi atau sumber daya manusia yang dicetak itu tidak mampu untuk menerjemahkannya dengan semangat multikultur, sama saja Bang. Tadi seperti air kopi yang bisa berubah fungsi tadi. Jadi kalau misalnya kurikulumnya itu diterjemahkan dengan semangat yang tidak multikultur, ya, maka MBKM itu juga menjadi instrumen kurikulum MBKM itu menjadi instrumen untuk membuat multikulturalisme itu menjadi mandek di dalam pendidikan kita. Nah, makanya tugas kita bersama, tugas pemerintah adalah mendorong bagaimana pendidikan 4 prasyarat fungsional yang saya sebutkan tadi, baik dari sisi adaptasi, goal attainment, integrasi gitu ya, dan yang terakhir adalah atensi, ini bisa mensupport nih bagaimana MBKM itu berselaras beririsan dengan kepentingan membangun kesadaran multikultural di tengah-tengah kita. Oke, berarti yang mesti paling penting ya, lebih penting untuk kemudian disiapkan adalah pengajarnya itu sendiri Bang ya. Ya. Bahkan dalam hal ini misalnya bicara tentang pengajar kan otomatis tentang pendidikan multikultural ini juga tampaknya mesti masuk ke dalam mata kuliah yang ada di kampus gitu ya, khususnya pada guru. Saya lebih setuju bagaimana semangat pendidikan multikultural itu, nilai-nilainya itu tidak sebenarnya bisa aja lewat satu mata kuliah khusus gitu ya, tetapi atau lewat mata pelajaran khusus, tapi saya lebih condong itu kepada bagaimana mengintegrasikan semangat multikulturalisme itu dalam semua mata pelajaran yang diajarkan, dalam semua mata kuliah yang diajarkan, dia terintegrasi Bang. Jadi bagaimana guru mampu menerjemahkan dimasukkan materi ke dalam tujuan pembelajaran ya? Iya. Jadi menerjemahkan materi apapun yang diajarkannya dengan kepentingan multikultural. Sehingga misalnya ketika katakan sebutlah guru matematika, guru geografi, guru ekonomi, guru bahasa gitu ya. Dia harus menjelaskannya dalam konteks yang multikultural. Nah, tentu ini tidak mudah. Tentu ini tidak mudah. Makanya itu tadi saya katakan butuh sumber daya manusia memang disiapkan untuk kepentingan ini gitu. Kalau tidak, disfungsional. Butuh kurikulum yang support terhadap hal ini gitu. Kalau tidak, disfungsional. Nah, begitu juga dosen. Dosen juga apapun mata kuliah yang diajarkannya mesti beririsan dengan kepentingan membangun kesadaran multikultural ini tadi. Karena itu dalam menyusun kurikulum itu tidak hanya butuh guru saja, tidak hanya butuh dosen, tetapi selayaknya pakar pendidikan itu bisa uruk rembuk gitu lah. Duduk bareng sama-sama nyusun kurikulum yang support terhadap pendidikan multikultural ini supaya hasilnya juga menjanjikan tadi. Iya benar.
Heeh. Karena kan bicara tentang pendidikan kita bicara tentang generasi ke depan lah ya. Betul. Apalagi kalau Apalagi ada bonus demografi loh. bonus demografi nanti di tahun 2000 berapa? 2045 ya? Enggak, bayangkan kalau penduduk kita banyak tapi sukanya berkonflik, Iya. Bonus iya demografi itu kan bisa kapan berdampak kita bisa membangun? Baru aja bangun jalan, nanti Ada ketika konflik dibom gitu kan, rusak jalannya. Atau baru aja bangun gedung ini misalnya begitu kan, tiba-tiba karena tidak punya kesadaran multikultural, ada apa pemantik sedikit, kemudian gedung itu dibakar, kemudian lain sebagainya. Kan rugi kita. Iya benar. Kita membangun hanya untuk dihancurkan. Karena resiko dari konflik itu ya bangunan pasti rusak lah gitu kan. Nah, konflik kekerasan yang saya masukkan di sini ya. Karena kalau konflik ya manusia itu anak kandung konflik. Lahir saja itu dari konflik. Gitu. Tetapi yang saya maksud di sini ada konflik yang merugikan. Karena konflik itu bisa dimanajemen sedemikian rupa sehingga menjadi positif. Kita nyebutnya kontestasi kalau dalam bahasanya Pierre Bourdieu. Nah, tapi kan dalam konteks ini konflik yang mengancam ini yang harus kita perhatikan, dan biasanya itu lahir dari masalah multikultural berbeda tadi. Nah, begitu. Oke, silakan diminum air. Oke, bicara tentang pendidikan multikultural nih Bang. Di pandangan Abang di Kalimantan Barat sendiri tentang keberagaman multikultural itu seperti apa Bang? Masalah di Kalimantan Barat ini, kalau kita belajar dari siklus konflik di masa lampau, itu masalah yang terbesar adalah hubungan antar etnis. Ya. Nah, karena itu pendidikan multikultural ini tetap menjadi sangat strategis untuk kita bumikan. Mengapa? Karena residu-residu pasca konflik di masa lampau gitu ya, itu bisa kapanpun itu akan mencuat lagi ke permukaan kalau masyarakat kita pada hari ini itu tidak dibangun kesadaran multikulturalnya begitu. Jadi kalau di sekolah-sekolahnya masih mendiskriminasi antar etnis gitu ya, suka membuli siswa-siswa dan gurunya membuli pakai kata-kata yang tidak enak lah didengar bagi etnis-etnis tertentu. Nah, itu bisa jadi loh Bang, bisa jadi itu menjadi endapan-endapan pengetahuan, pengalaman yang kemudian nanti bisa menjadi barat dalam sekam. Mungkin tidak seketika ya, bisa jadi seketika juga karena ketika kita tersinggung kemudian kita melakukan kekerasan langsung terhadap orang yang membuli kan. Tetapi sebenarnya endapan-endapan ini itu potensial akan muncul kembali dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang kita sebut dengan memori kolektif. Nah, jadi seperti itu. Jadi di Kalimantan Barat sendiri saya kira tantangan untuk mewujudkan pendidikan multikultural ini itu adalah dengan cara memberikan peluang bagi sekolah-sekolah itu untuk membangun model pendidikan yang menghargai batas-batas etnisitas dan budayanya masing-masing, mengakomodir budaya lokal. Kalau di dalam kajian pendidikan untuk level TK RA kita menyebutnya etnoparenting. Tapi etnoparenting ini tidak seharusnya dibuat sebatas satu tipikal budaya saja, karena itu menjadi tidak multikultur, malah menjadi ancaman dari pendidikan multikultural. Nah, dalam konteks sekolah kita menyebutnya dengan etnopedagogi. Bagaimana ciri khas kultur budaya lokal itu bisa dimanfaatkan untuk proses pendidikan. Nah, tetapi lagi-lagi jangan dibatasi oleh sekat-sekat etnis tertentu, tapi dibangun dengan tipikal beragam budaya. Jadi seperti itu. Oke, tadi ini kan dalam diskusi kita lebih mengacu kepada kita memberikan pemahaman pada siswa ya, lebih pada siswa tadi Bang ya. Siswa dan mahasiswa. Nah, untuk orang tua sendiri itu gimana Bang? Karena mengingat bicara tentang orang tua kan, pendidikan itu kan nggak hanya di sekolah, melainkan di rumah juga bisa Benar. siswa ataupun mahasiswa juga mendapatkan
apa ya, pemahaman-pemahaman dari orang tuanya sendiri yang nggak jarang kalau pemahaman-pemahaman tersebut tuh malah menjadi doktrin sendiri tuh. Jadi doktrin sendiri, alhasil kalau bicara tentang di Kalbar ya Bang ya, saya ada teman memang ketika diajak takut Bang. Ya. Takut karena tadi ada nasihat-nasihat dari orang tuanya yang memang kalau bisa jangan ya begitu membatasi ya. gitulah. Nah, Jangan sampai main di sambas kan terjadi apa-apa gitu. Ya kayak saya kira itu ketakutan sepihak lah gitu ya. Saya kira Sambas pada hari ini mungkin berbeda dengan Sambas di masa lalu. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi saya katakan untuk pendidikan multikultural itu bisa terwujud atau tidak itu butuh prasyarat fungsional yang kedua tadi, ada integrasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah gitu ya. Kemudian unsur-unsur yang lain itu perlu saling bekerja sama loh. Ya. Artinya bagaimana kondisi pengalaman belajar yang didapatkan si anak tadi di lingkungan keluarga dan masyarakat ini bisa jadi mempengaruhi si anak tadi sensitif tidak dia dengan etnis yang lain gitu ya, mendiskriminasi tidak dia terhadap etnis yang lain, jadi seperti itu. Dengan demikian sumber belajar apapun, lingkungan belajar bagaimanapun itu harus terkondisikan support terhadap pendidikan multikultural di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, dalam kasus temannya tadi, barangkali endapan-endapan pengetahuan, pengalaman yang dibagikan oleh orang tuanya itu kemudian mempengaruhi stereotip. Kita menyebutnya stereotip Bang ya. Stereotip itu adalah persepsi kita terhadap orang lain yang belum tentu benar. Iya benar. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Kenyataannya bisa benar, bisa tidak. Artinya itu harus dibuktikan lagi. Karena soalnya saya udah pernah buktikan Bang dan ternyata aman. Gitu. Ya kan, artinya itu stereotip. Namanya stereotip ini itu dibangun oleh pengetahuan seseorang. Pengetahuan itu dikumpulkan oleh interaksi dia, komunikasi dia, habitus dia, cara belajar dia dan sebagainya, sehingga itu akan membentuk tuh stereotip dia. Ketika kita misalnya jarang berinteraksi dengan etnis A misalnya atau etnis B, itu bisa jadi membangun stereotip kita yang negatif terhadap etnis A atau etnis B. Nah, karena itu pendidikan multikultural itu membangun stereotip positif terhadap perbedaan kultural tadi. Karena perbedaan kultural ini memang dirasa penting juga menyangkut dengan geografis kan. Misalnya bicara tentang orang Madura kan. Madura itu kan kenapa kemudian orangnya keras-keras gitu kan? Karena nyangkut tentang geografis mereka tinggal. Benar. Berada di daerah yang panas, Ya, gersang di daerah pinggir pantai. Karena bicara tentang orang Kalimantan ini kan dia orang yang kemudian terbiasa ngomongnya secara lembut gitu ya. Mungkin ketika memang ada tabrakan kultur budaya yang berbeda, mereka nggak kurang bisa menerima hasil hal tersebut yang kemudian bisa memantik konflik tadi. Barangkali itu Bang ya. Bagaimana pendidikan bisa mengkondisikan untuk saling menghargai, saling menghormati, itu yang menjadi tugas bersama begitu. Oke, nah Bang, barangkali nih teman-teman yang memang ingin membaca nih kan, tentang tulisan-tulisan Abang tadi, mereka bisa aksesnya di mana nih Bang? Ada di Google Scholar saya ada menulis tentang beberapa pendidikan dalam jurnal ya. Jurnal ada yang Sinta 2, ada yang Sinta 1 gitu ya, Scopus misalnya begitu. Kemudian ada beberapa buku yang berhubungan dengan pendidikan karakter, tapi saya bangun dari gagasan pendidikan multikultural begitu kan. Itu bisa dicek di Google Scholar saya. Jadi dengan nama Samsul Kurniawan saja. Samsul Jadi Kurniawan cek ya, aja di Google, Scholar. telusuri, nanti akan ketemu beberapa karya tulis saya berhubungan dengan itu tadi. Yang terakhir itu saya memang menulis tentang residu-residu konflik yang ada di Kalimantan Barat itu, tapi saya bahas dari sisi hubungan antara agamanya, kemudian dari sisi pendidikannya gitu kan. Dan itu ada saya tulis di Al-Albab, Borneo Journal of Religious Studies, kemudian ada juga yang dimuat di Nadwa, jurnal di Wali Songo sana, kemudian ada juga di Dinamika Ilmu yang ada di Palangkaraya, dan masih ada beberapa artikel saya yang support terhadap gagasan pendidikan multikultural, termasuk ethnoparenting, kemudian etnopedagogi juga ada. Yang kita diskusikan tadi itu ada di
di dalam beberapa artikel jurnal saya begitu. Oke bang, untuk nasihatnya bang kepada anak-anak muda ataupun ada rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang bisa dibuat pemerintah, ada nggak nih bang? Oke, bagi teman-teman yang generasi muda pada saat ini, penting bagi kita itu menyadari bahwa kita ini tidak hidup sendirian. Kita ini hidup berkelompok, kita hidup bersosial. Karena itu kita disebutlah homo socius tadi. Makhluk yang bersosial, intinya begitu. Dan kalau kita menyadari bahwa kita ini bersosial, maka kita juga menyadari bahwa kita ini hidup dengan kondisi sosial yang multikultur. Ya kan? Konflik itu ya fitrah lah. Kita semua pernah berkonflik gitu kan. Tetapi jangan sampai konflik itu mencuat pada batas di mana itu merugikan kita. Gitu. Tapi kalau konflik itu dalam misalnya konflik untuk berebut prestasi misalnya kan begitu kan, dengan cara-cara yang halal, saya kira nggak masalah ya. Tapi biasanya istilah konflik ini selalu negatif sih. Yeah. Istilah yang positif itu kita nyebutnya kontestasi. Tapi sebenarnya konflik juga gitu kan, kontestasi. Tapi istilah kontestasi ini jauh lebih soft ketimbang kita menyebut istilah konflik. Nah, bagi anak-anak muda gitu kan, saya juga sulit untuk mengatakan saya udah mewakili generasi tua, tidak juga. Tapi saya ingin mengatakan bahwa generasi muda Indonesia saat ini itu akan menentukan generasi muda bangsa ini di kemudian hari. Karena itu Soekarno itu tidak memilih generasi tua di dalam quote-quote-nya yang tersohor kan? Yeah. Dia mengatakan misalnya, beri aku 1000 orang tua akan aku cabut Semeru dari akarnya. Dia minta cuma 10 pemuda untuk mengubah dunia. Bayangkan, orang tua itu butuh 1000 untuk mencabut Semeru dari akarnya, tapi butuh 10 muda untuk anak-anak muda itu. Soekarno percaya dengan 10 pemuda yang dikader serius, dia bisa merubah dunia. Dan bayangkan kalau 10 pemuda ini adalah antum-antum semua nih, antum-antum semua yang punya kesadaran multikultural gitu ya, yang punya pengetahuan dan wawasan multikultural gitu ya, yang ketika membangun bangsa ini di kemudian hari akan merawat perbedaan yang ada ini menjadi modal besar untuk membangun menjadi bangsa yang lebih baik daripada bangsa yang ada pada saat ini. Dan bahkan bisa jadi menjadi rujukan kondisi di mana kita mampu mengelola keberagaman itu tadi, ya, menjadi negara multikultur yang menjadi panutan dari negara-negara yang lain. Dan ini kan menjadi suatu kebanggaan ya. Memang sulit sih, ya, memang sulit. Tetapi bukannya tidak mungkin. Ya, mungkin. Ada 4 prasyarat fungsional saja yang harus kita kondisikan. Jadi seperti itu. Dan tadi gimana selain kasih nasihat? Rekomendasi saya kira bagi pemerintah, saya kira karena mengingat pendidikan multikultural ini adalah salah satu peluang dan sekaligus tantangan dalam kehidupan sosial kita. Maka saya kira ini jangan disepelekan, karena bagaimanapun di dalam kondisi yang damai seperti saat ini kita bisa saja terjadi konflik karena kita belum sampai kepada perdamaian positif. Iya benar. Kita masih ada perdamaian negatif gitu ya. Residu ketakutan di masa lampau untuk berhubungan sosial dengan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita hidup dalam perbedaan tadi. Tapi kalau kita seandainya bisa mengatasi perbedaan itu menjadi semangat untuk bekerja sama dan sebagainya, nah ini lain soal. Tapi saat ini kita belum sampai, dalam bahasa Johan Galtung tadi, belum sampai kepada perdamaian yang positif. Kita baru sampai kepada perdamaian yang negatif. Bagaimana kita bisa sampai ke perdamaian positif? Salah satunya adalah dengan berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan multikultural. Tidak hanya di sekolah-sekolah kita, tetapi di dalam habitus kehidupan sosial kita. Itu perlu diusahakan. Termasuk bagaimana pemerintah melakukan penanganan konflik di tengah-tengah masyarakat juga harus mempertimbangkan terhadap risiko-risiko penanganan itu terhadap multikultural yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih nih Bang atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali tentang pendidikan multikultural. Ingat bicara kita sekarang ada di Kalbar ya.
Ya. Kalbar itu kan merupakan provinsi yang memang tentang konflik mulai dari konflik suku dan konflik saranya itu Ya. bisa dikatakan tinggi di Kalimantan Barat sendiri. Nah, Betul. barangkali bisa pendidikan multikultural ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah maupun masyarakat untuk bisa kemudian kita mengurangi konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat. Nah, mengingat apalagi sekarang kan udah memasuki tahun-tahun politik nih kan, Oke, betul. terkadang politikus ini nih memanfaatkan hal ini untuk membawanya kepada politik identitas. Nah, bagaimana kemudian kita masyarakat Kalimantan Barat khususnya bisa meminimalisir ya dan nggak mudah untuk kemudian terpancing tentang politik-politik identitas tersendiri. Nah, mengingat politik-politik identitas sendiri itu banyak dampak negatifnya, bahkan bisa menyebar konflik dan sebagainya. Maka pendidikan multikultural ini penting sekali, baik itu diterapkan di pendidikan, di perguruan tinggi maupun di tengah lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Nah, teman-teman, karena mengingat waktu yang sudah terbatas, saya ucapkan terima kasih, Siap. Bang, Sama-sama. atas waktunya, atas ilmu yang sudah disampaikan yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang memang berminat untuk membaca tulisan-tulisan beliau bisa dicari ya tadi di Google Scholar. Ya, YouTube-nya juga ada. Di itu YouTube-nya apa tuh, Bang? YouTube-nya channel Samsul Kurniawan. Oh, channel Samsul Kurniawan. Silahkan dicari ya, teman-teman. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih atas Ya. waktunya. Lain kali kita bisa berdiskusi kembali. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.